Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pertama kali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bisa mengunjungi saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pertama kali semoga Allah Jalla wa'ala menjadikannya dalam timbangan amal kesolehan, dijadikan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Keberikutnya walhamdulillah, dengan kemudahan menziarahi ikhwanuna ini, kita dimudahkan olehnya untuk berkumpul di tempat yang terbaik dari rumahnya untuk kita saling mudzakarah, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, karena ini termasuk dari prinsip dalam agama kita. Apalagi Allah Jalla wa'ala telah menjadikannya salah satu kiat untuk kita lepas dan bebas dari khasarah, kerugian hidup di dunia ini. Seperti yang telah kita ketahui dalam surat Al-Asr, Allah Jalla wa'ala mengatakan: wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati adalah salah satu tip untuk kemudian menjaga diri kita dalam keberuntungan hidup selalu dan lepas dari kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini juga dari bab ini kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Semoga berguna bagi saya dan segenap ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, tatkala kita menggunakan kacamata syahwat dan al-hawa,
kacamata syahwat dan hawa yang ada pada diri kita melihat dunia ini, tentu kita akan mendapatkan dan menjumpai dunia ini memang benar-benar sangat indah, manis, hijau, memukau kita, cocok dengan selera kita, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita menjumpai dan manusia ini menemukan kalau kehidupan dunia ini sesuai dengan selera, sesuai dengan kemauan dan keinginan, sesuai dengan syahwat yang kita miliki semuanya, barakallahu fikum. Ini kalau kacamata syahwat kita memandang dunia. Namun di saat kita menambahnya lagi, kita punya syahwat dan kita tahu syahwat itu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, bagian dari diri kita sendiri, tentu ada hikmahnya. Demikian juga al-hawa diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, bagian dari diri kita sendiri, tentu ada hikmahnya. Ada hikmah yang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau kita melihat dunia dari kacamata yang ini, benar-benar elok, memikat hati kita, barakallahu fikum, cocok dengan selera hidup kita, cocok dengan kemauan-kemauan kita, dan seterusnya. Namun tatkala kita melihat, memandang dengan kacamata petunjuk, dengan kacamata wahyu, risalah, maka segenap saudaraku kaum muslimin, kita akan menjumpai dan menemukan bahwa di balik manis senyuman dunia ini tersimpan ancaman yang sangat banyak dan berbahaya. Ketika kita melihat dengan kacamata petunjuk dan wahyu, ternyata janji-janji kehidupan dunia yang dikejar oleh semua orang menunggu malapetaka yang sangat mengerikan. Dahsyat, barakallahu fikum. Dan tentu kita juga akan menemukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, indahnya dunia, di belakangnya tersimpan berbagai macam ancaman-ancaman. Tidak hanya terkait dengan ancaman dunia semata, tetapi akan berbuntut kepada ancaman agama akhirat kita. Salah satu yang diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui wahyunya, melalui petunjuknya adalah firman-Nya di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Jalla wa'ala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Jalla wa'ala, berilmulah engkau, berilmu dengan wahyu, berilmu dengan syariat Allah Jalla wa'ala, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, berilmulah kalian bahwa kehidupan dunia ini hanya la'ib, main-main, gurau-gurauan, wazinatun, perhiasan. Tadi kalau kita melihat kehidupan dunia ini dengan kacamata syahwat, benar-benar memikat, menyejukkan, indah, barakallahu fikum, manis. Tapi ketika kita memandangnya dengan pandangan petunjuk, hidayah, wahyu dari Allah Jalla wa'ala, kita menemukan
bahwa pada keindahannya terdapat penipuan. Pada keelokan dunia itu ternyata tersimpan ancaman yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wazina, dunia itu adalah sebuah perhiasan, ya, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, ini itu, wa tafakhur bainakum, ya, berbangga-bangga. Anak saya ini maju, semuanya punya pekerjaan, penghasilan segini. Tafakhur. Saya punya tabungan segini, saya punya mobil, saya punya sawah, saya punya. Tafakhur bainakum. Berbangga-bangga, kata Allah Jalla wa'ala. Wa takathurum fil amwali wal aulad. Ya, memperbanyak al-amwal, harta benda dan aulad. Itu kan perlombaan hidup dunia seperti itu. Tapi coba kita lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala akhirnya. Kamathali ghaithin. Kehidupan dunia yang telah kita diberitahukan oleh wahyu, demikian adanya, begitu. Barakallahu fikum. Ternyata tersimpan sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Akhir dari kehidupan dunia dengan kacamata wahyu ternyata sangat membahayakan. Barakallahu fikum. Ya, tentu nanti untuk kita mengetahui bahwa kita ini sekarang berada dalam sesuatu yang sangat mahal. Kita bisa menangkal segala hal yang akan membahayakan kita dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah Jalla wa'ala menyebutkan, kamathali gaithin, bagikan hujan. Kalau hujan turun, kita semuanya mengetahui. Apalagi kita di arah timuran, Pulau Sumbawa, kalau sudah musim panas, gunung-gunung kering-kering. Tanah kelihatan, batunya, pokoknya tidak ada sudah. Barakallahu fikum. Ya, pohon yang tumbuh, kecuali yang besar-besar saja. Yang lain kering semuanya. Tapi di saat hujan itu turun, berubah hijau. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Kalau sudah hujan turun, maka tanaman, tumbuh-tumbuhan semuanya hijau, memikat, menyenangkan orang-orang kafir kepada Allah, memukau. Tapi kata Allah Jalla wa'ala, thumma yahiju, kemudian berubah layu. Fatarahu musfarran, Anda melihat dia kuning, jadi hijau. Setelah itu, thumma yakunu hutama, hancur. Hancur kata Allah Jalla fi'ula. Ini akhir rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala mengatakan, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dalam kehidupan akhirat itu cuma dua. Pertama, azab yang pedih, dan yang kedua adalah ampunan dari Allah Jalla wa'ala dan keridhaannya. Cuma itu adanya. Sementara kehidupan dunia ini dengan penjelasan Allah Jalla wa'ala, kan kita mengetahui ujian, cobaan. Luluskah kita? Apakah kita mendapatkan kembalinya kita kepada Allah azab yang pedih, atau sebaliknya mendapatkan pengampunan dari Allah dan keridhaan? Semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan ini yang kita akan bicarakan biiznillah. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala menambahkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sudah selesai urusannya. Ini tinjauan dari petunjuk wahyu Allah Jalla wa'ala. Tiadalah
kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu. Yang memberitahukan kita hakikat dunia itu pemiliknya, yaitu Allah Jalla wa'ala, yang menciptakannya, yang mengatur segala apa yang ada padanya, yang berkuasa pada kehidupan dunia ini. Dia yang memberitahukan kita, jikalau kehidupan dunia itu kesenangan, kenikmatan yang al-ghurur, menipu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hal. Kita melihat dunia ini dari dengan kacamata yang berbeda. Yaitu pertama, kacamata syahwat dan hawa yang semuanya ada pada diri kita. Dan kita tahu diciptakannya syahwat pada diri kita, diciptakannya al-hawa, hawa nafsu pada diri kita, tentu ada hikmahnya, tentu ada tujuannya. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana jikalau kita tidak punya syahwat makan? Kita tidak punya syahwat makan. Barakallahu fikum. Sementara jasmani kita ini butuh makan, butuh minum, butuh ini. Ya kan rusak kita punya fisik. Hancurkan, barakallahu fikum. Ini salah satu yang disebutkan. Ya, seseorang punya syahwat makan. Barakallahu fikum. Nah, tercelanya tatkala berlebihan untuk kemudian makan, barakallahu fikum, dengan kebutuhan, ternyata lepas kontrol. Itu akan membahayakan, dan itu yang tercela rahimani wa rahim. Ini salah satu contoh bahwa Allah menciptakan syahwat, Allah menciptakan al-hawa untuk sebuah tujuan dan hikmah rahimani wa rahimakumullah. Demikian kalau kacamata syahwat kita memandang dunia. Tapi ketika kita memandangnya dengan kacamata wahyu, risalah, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, tentu kita akan sadar, punya kesadaran, barakallahu fikum. Karena tidak mungkin kita memandang dunia ini dengan kacamata wahyu kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla fi'ula. Ini intinya. Kita tidak mungkin akan melihat kehidupan dunia ini dengan kacamata wahyu dan kacamata risalah, petunjuk, kecuali tatkala kita mendapatkan petunjuk di dalam hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita coba kembali kepada diri kita sendiri. Kita adalah insan yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, membawa banyak sifat dalam hidup. Termasuk dari sifat yang kita bawa di dalam hidup itu adalah sikap kerakusan dan ketamaan. Sikap kerakusan dan ketamaan inilah yang menyebabkan keimanan kita itu jebol. Sifat rakus dan ketamaan di dalam hidup inilah yang menyebabkan mata kita itu buta. Ilmu pengetahuan kita itu, barakallahu fikum, tidak punya kekuatan untuk menilai kehidupan dunia itu sendiri. Di saat manusia, barakallahu fikum, memiliki sifat kerakusan dan ketamaan. Apa setiap kita ada sifat seperti ini, barakallahu fikum? Tentu yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kita yang paling tahu, karena kita adalah dokter terhadap diri kita. Kita yang lebih tahu, barakallahu fikum. Contoh seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa qulna ya Adam uskun
anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Kata Allah bercerita, kami mengatakan, kami berfirman, kata Allah Jalla wa Ala, ya Adam, tinggallah Anda bersama istrimu di surga ini. Tinggal. Dan makanlah kalian berdua segala ragam nikmat yang dipersiapkan oleh Allah sesukamu. Makan semua apa yang ada, silahkan Anda nikmati. Ma syi'ta haitsu syi'tuma, apa saja yang Anda maukan, seleramu, silahkan makan apa saja. Kata Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan, namun Anda berdua jangan mendekati pohon ini. Jangan Anda mendekati pohon ini. Allah Jalla wa'ala memberitahukan, jangan Anda mendekati pohon ini. Ini kehidupan dunia. Kehidupan akhirat di dalam surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Sebuah nikmat yang tidak pernah dilihat mata. Nabi Adam dimasukkan ke dalamnya, disuruh menikmati segala-galanya. Allah Jalla wa'ala melarang, Anda berdua jangan mendekati pohon ini. Kalau sampai Anda mendekati pohon ini, maka Anda termasuk minadh dhalimin. Kamu berdua, Anda berdua termasuk orang-orang zalim, kata Allah Jalla fi'ula. Kita azan dulu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada kita untuk kita mengetahui bahwa hakikat kita sebagai manusia itu seperti ini. Sudah diberikan segala-galanya di kehidupan surga dengan berbagai macam kenikmatan. Allah Jalla wa'ala mengingatkan, jangan Anda berdua mendekati pohon ini. Karena ini akan membahayakan. Akan menjadikan dirimu zalim. Zalim terhadap dirimu. Zalim terhadap perintah Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Apa kata Allah bercerita? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Lalu syaitan berusaha menggelincirkan keduanya. Berarti kita ini punya musuh dalam hidup. Sudah begitu rupa tentang diri kita tercipta membawa sifat-sifat yang sangat berbahaya. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan, sampean punya musuh loh. Berarti kan harus kita berjaga-jaga. Harus kita berhati-hati. Harus kita selalu waspada, kan begitu. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita bahwa di samping kita punya musuh pada diri kita sendiri yang akan membahayakan, yang akan barakallahu fikum menghancurkan hidup kita, ternyata ada juga makhluk yang memang tercipta sebagai makhluk yang jahat, yang akan menggoda, yang akan merusak kita, yang akan menghancurkan kita, untuk kemudian memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Syaitan menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Keduanya mengeluarkan, atau syaitan mengeluarkan keduanya
dari apa yang mereka berada, nikmat-nikmat kehidupan surga. Lalu kami, kata Allah Jalla wa'ala, wa qulna bitu, turunlah kalian. Turunlah kalian berdua. Maksudnya, berarti kan kita diusir dari tempat. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa diusir dari dalam surga. Barakallahu fikum. Disuruh turun. Kemana turunnya? Ya ini dia, ke dunia ini. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ternyata sudah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di kehidupan dunia ini, manusia dengan manusia akan terjadi benturan hidup. Akan terjadi adu, permusuhan barakallahu fikum. Di kehidupan dunia ini, bain di antara manusia itu sendiri. Coba. Ini kan pemberitahuan wahyu akan hakikat kita sebagai manusia. Sudah dikeluarkan dari kenikmatan, lalu kemudian barakallahu fikum, di kehidupan dunia ini akan terjadi saling tasyajur, permusuhan, pertentangan hidup, benturan-benturan satu dengan yang lain. Kata Allah Jalla wa'ala, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ya, kalian juga akan bertempat tinggal di muka bumi ini dan mendapatkan mata, kenikmatan dunia, namun ilahin itu ada batas waktunya. Anda akan mendapatkan abadan, selama-lamanya. Kalaupun Anda berada dalam kebaikan, misalkan kemudahan rezeki, kegampangan ini itu, kan ini namanya hidup dunia. Kita menuntut jangan sampai ada masa sempit, masa sulit, masa ini, masa itu, kan itu keinginan. Tetapi ingat, kita di dunia, tempat kita dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenikmatan itu punya batas. Ilahin kepada waktu yang telah ditentukan. Ketentuan hidup dan berakhirnya dunia ini kan dengan datangnya hari kiamat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang ada satu persoalan yang kita koreksi, bahwa pada diri kita ini ada kecondongan dan kecenderungan kepada kehidupan dunia yang menipu tersebut. Dengan sifat rakus yang ada pada diri kita, dan sifat barakallahu fikum ketamaan yang ada pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu juga menjelaskan tentang sifat kerakusan yang ada pada diri manusia yang akan membahayakan dunianya, juga membahayakan akhiratnya. Lebih-lebih kaitannya dengan akhirat atau agama. Bahayanya penyakit ini, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa pada diri insan itu ada sifat yang disebut dengan rakus, hirs. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan termasuk dari sifat yang menyebabkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga karena ada sifat yang ini. Sifat hirs, kerakusan ini pada manusia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit hirs, kerakusan, merusak agama itu adalah sangat hebat.
sifat kerakusan seseorang terhadap dunia itu merusak agama itu sangat kuat, kencang, bahayanya lebih besar dibanding dengan kerusakan dua ekor serigala yang lapar menerkam seekor kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang sifat yang ada pada manusia. Kalaupun dia adalah orang yang mutadayyinan, orang yang beragama, agama yang kuat, yang bagus, yang kokoh, tapi kalau dikuasai oleh penyakit ini juga akan membahayakan dia. Akan membahayakan agamanya. Kalau dia adalah kencang dalam masalah manhaj, Masya Allah, kalau ini akidahnya akan bisa membahayakan hidupnya karena penyakit ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan ini sesuatu yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Seseorang yang punya hirs, kerakusan terhadap harta, akan menjadikan seseorang gaira mubalin idza kasabal mali min haramin. Kalau orang sudah memiliki jiwa rakus, dia tidak akan peduli ketika dia mencari harta itu dari yang haram, tidak peduli. Tentu kan begitu yang kita saksikan. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita semuanya. Tatkala seseorang sudah memiliki jiwa rakus, barakallahu fikum, kan agamanya yang terseret. Dia tahu bahwa ini adalah haram, tapi dia langkahi. Dia kerjakan, barakallahu fikum. Dia lakukan sesuatu yang saya yakin dia tahu kalau itu adalah haram. Bertentangan dengan ilmu di dalam agamanya, tapi karena ada hirs ini, kerakusan ini, ditabrak, dilabrak. Imma dia kemudian sembunyikan caranya mencari ma'isyah misalkan, tidak boleh diketahui oleh siapapun juga. Terus ini hirs, membahayakan. Dia tahu kalau ini haram, sesuatu yang mendasar dalam agamanya, karena Allah telah memisah antara yang halal dan yang haram. Ketika dia tahu itu adalah haram, karena kerakusan itu dia tidak akan peduli, barakallahu fikum. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, wa yaj'aluhu harisan 'ala syarafi idza qasada as-syuhrata war-riya'a aw harisan 'ala talabir riyasati wal wilayat wal jahi. Akan menjadikan dia orang yang punya kerakusan yang tinggi terhadap syarat kemuliaan. Ya. Ingin menjadi orang paling terdepan, menjadi orang yang dimuliakan, dihormati, tempat merujuk semua orang. Kalau dia kerakusannya itu mencari ketersohoran dan ingin pamer, atau rakus untuk mencari kedudukan, berlomba-lomba, wis hartanya sudah banyak, kalau dia nikmatin tidak akan habis-habis. Tapi karena ada kerakusan, barakallahu fikum, terhadap jabatan, kedudukan, ya sudah. Ini hirs rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa afhash min hadha wa ashad fasadan wa khataran ayutlab asy-syaraf wal 'uluw 'ala an-nas bil umurid diniyah. Lebih jahat kalau seseorang ahlu dunia mengejar dunia dengan cara-cara ini, kan wajar wong ahlu dunia kok. Tapi yang sangat mengherankan, lebih jahat lagi
seseorang yang punya kerakusan barakallahu fikum, kata beliau, mencari ketenaran, ketersohoran, mencari apa saja keterpandangan di tengah-tengah manusia bil umur diniyah, dengan menggunakan agama sebagai alat. Seperti kal ilmi, dengan ilmu. Bagaimana dia mendapatkan barakallahu fikum kedudukan, posisi dengan belajarnya boleh, menghafal ayat, menghafal hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal aqwal para ulama rahimani wa rahimakumullah. Niatnya untuk menjadi orang yang dikedepankan. Ya, ustadz ini yang mungkin sudah umuran, ya bisa tersingkir, dia bisa terdepan, berani ngomong ini itu dan seterusnya. Menggunakan agama, amal saleh, zuhud misalkan, semuanya adalah untuk memikat jiwa orang. Jadi orang terpandang, jadi orang dikedepankan, jadi orang disanjung, diangkat menjadi imam, panutan maksudnya. Barakallahu fikum. Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Ini pekerjaan yang sangat jahat dan buruk. Menjadikan agama sebagai alat untuk kemudian meraih kemauan dan keinginan duniawinya semata. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Lianna hadhil umur innama yutlabu biha ma indallah minad darajatil ula wan na'imil muqim wal qurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu, amal-amal soleh, kita, dakwah, itu kan yang dicari itu apa yang ada di sisi Allah. Derajat yang tinggi, kenikmatan-kenikmatan yang abadi, kan di sisi Allah Jalla wa'ala dicari, barakallahu fikum. Tapi dibalik, ingin mendapatkannya dari manusia. Ketenaran, ketersohoran, kemasyhuran, kedudukan, posisi, dan yang semisalnya. Maka ini adalah sebuah kerusakan yang dia perbuat di dalam hidup, barakallahu fikum. Kerusakan orang yang seperti ini melebihi kerusakan 2 ekor serigala yang sedang lapar, mengobrak-abrik, menggigit, memakan, mencabik daging seekor kambing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa ini penjelasan tentang kita sebagai manusia. Kita punya kecenderungan dan kecondongan yang sangat besar kaitannya dengan dunia. Banyak malapetaka yang akan terjadi tatkala manusia itu sudah menampakkan kerakusannya dalam urusan dunia. Banyak yang terjadi, barakallahu fikum. Salah satu di antaranya yang disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Anda tidak memiliki la faidah kalau Anda rakus, barakallahu fikum, maka engkau akan menjadi orang yang gusaun kagusa isail. Anda akan menjadi buih, bagaikan buih hidup Anda. Maksudnya tidak ada faedahnya. Seorang rakus ahlu dunia misalkan, rakus dengan dunianya, kan kita tahu apa akibatnya dalam kehidupan sehari-hari. Satu dengan yang lain terus bermusuhan, barakallahu fikum.
benturan sana, benturan sini, kemudian mencela, mencerca antara ahlu dunia. Orang-orang yang setiap saat, setiap hari, setiap waktu, seumur hidupnya hanya untuk dunia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara mereka bagaimana hidup mereka? Tercabik-cabik, rahimani wa rahimakumullah. Saling jatuh menjatuhkan, saling sikut menyikut. Nah, kalau dalam urusan seorang yang berilmu kemudian punya kerakusan, barakallahu fikum, tidak jauh perilakunya akan berbuat demikian juga. Lihat ada muridnya, taruhlah ada kemajuan duniawi, muncul tidak senangnya. Bagaimana caranya menyingkirkan muridnya itu? Ya, karena dia sebagai orang terpandang misalkan, orang ya dari sisi ilmu, dia berusaha mematikan bagaimana? Ya, dengan dia kasih murahkah, dia mengambil di tempat yang orang lain yang harganya miring, dia bisa memiringkan harga dari muridnya tadi. Kerakusan. Ini satu, lihat lagi ada orang berhasil, ingin terus demikian. Kotor. Dia akan lakukan, dia akan tempuh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cara-cara kotor yang dia akan tempuh. Sebegitu mengerikan dan menakutkan, barakallahu fikum. Nah, orang yang seperti ini, apa sih yang diharapkan? Apa yang diharapkan, rahimani wa rahimakumullah? Hubbud dunia. Sampai Nabi SAW mengumpamakan gusa, buih. Sesuatu gambaran buih itu maksudnya adalah, kata ahlu syurah hadis, sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ketika dia menampakkan kerakusannya, kan kerusakan yang terjadi. Mecah belah sana, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu, apalagi kalau kemauan dan keinginannya itu tidak terpenuhi dan tidak terturuti. Nasallallahu salamatal afiyah. Membahayakan seseorang, barakallahu fikum, menjadikan agama, menjadikan ilmu agama sebagai alat. Kalau dia rakus, rahimani wa mengerikan akibatnya dan menakutkan, barakallahu fikum. Bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan, karena sifat manusia seperti ini, akan bisa yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunia. Dia akan bisa melelang agamanya karena secuil duniawi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentu kita kembali bahwa ternyata keberhasilan kita membawa wahyu dan petunjuk tersebut untuk kemudian menghiasi hidup dalam kehidupan dunia yang penuh dengan ujian ini sangat tergantung dengan perilaku kita dalam hidup. Keberhasilan diri kita di dalam hidup, barakallahu fikum, termasuk dari keberhasilan kita untuk menghadapi semua ujian-ujian hidup dunia adalah mengenali aib-aib yang kita bawa dalam hidup, yang membarengi kita dalam perjalanan hidup dunia ini. Ternyata harus kita kenali benar-benar. Walaupun mungkin kita duduk di alim, ulama besar, atau pindah dari satu tempat alim ke tempat yang berikutnya, karena sudah selesai misalkan sekian puluhan, kalau kita tidak mengenali kekurangan diri, maka itu akan membahayakan kita dalam perjalanan ini, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, kata beliau, wa'lam anna Allah ta'ala idza arada bi'abdin khairan, ketahuilah, kata beliau,
Apabila Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, apabila Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, basarahu bi'uyubi nafsihi. Allah Jalla wa'ala memberitahukan dia, memperlihatkan kepadanya, mengajarkan dia tentang aib-aib dirinya. Subhanallah. Wa'lam anna Allah Ta'ala idza arada bi'abdin khairan basarahu bi'uyubi nafsihi. Kalau Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah memperlihatkan, Allah mengajarkan, Allah memberitahukan tentang aib-aib bi'uyubi nafsihi, aib-aib dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, faman kamulat basiratuhu lam takhfa alaihi uyubuhu. Siapa saja yang pengetahuannya itu sempurna dalam hal ini, tidak akan luput dari atas dirinya aib-aibnya. Tidak akan luput. Maksudnya, dia akan selalu sadar. Anda mau ngomongi orang demikian, sampeyan juga punya sifat itu. Bahkan lebih parah lagi. Anda mau membicarakan aib saudaramu, pada dirimu juga ada aib. Jadi sadar, barakallahu fikum, tidak akan luput aib-aib dirinya sendiri kalau ilmunya sempurna dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa idza arafal uyub, kalau seseorang itu telah tahu aib dirinya, amkanahul ilaj, dia memungkinkan dia untuk memberikan obat. Kata beliau, wa idza arafal uyuba, apabila dia telah mengenali aib-aib itu, mungkin baginya untuk ilaj, melakukan pengobatan. Barakallahu fikum. Lah kalau kita enggak pernah tahu aib kita, sementara tadi disebutkan mengenali aib itu dengan anugerah dari Allah, dengan petunjuk dari Allah, taruhlah kita tidak mendapatkannya. Lah tidak mungkin kita akan bisa melakukan pengobatan terhadap diri kita sendiri. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi kaitannya kita sama-sama belajar bahwa ternyata mara bahaya kita dengan dunia, di kehidupan dunia menuju akhirat ini datang dari diri kita sendiri. Keberhasilan untuk kemudian hidup mengarungi ujian dunia ini menuju akhirat, alam barzah dan akhirat, keberhasilan pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita atau seseorang mengenali aib-aib dirinya, maka dia mungkin untuk melakukan ilaj, pengobatan. Barakallahu fikum. Walakin, ini persoalannya sekarang, walakinna aktsaran nas jahiluna bi uyubihim. Namun, kata beliau, mayoritas manusia tidak mengetahui aib-aib diri mereka. Ini mayoritas manusia. Mayoritas manusia itu tidak mengenali aib-aib diri mereka. Yara ahaduhumul qadha fi aini akhihi wala yara dzalika fi ainihi. Dia bisa melihat kotoran mata orang lain, saudaranya, ya akhi, ada kotoran di matamu, sementara dia tidak melihat kotoran yang ada pada dirinya.
Kalau bahasa pepatahnya apa? Apa? Gajah di mana? Di depan mata, tidak dilihat. Masya Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang disebutkan barakallahu fiyah. Kita sudah hafal dulu pepatahnya. Gajah di depan mata tidak terlihat. Sementara semut di seberang lautan, wah nampak kakinya ini itunya, bisa dijelaskan secara jelimet, bongkar aib orang, ya Allah. Tapi dia tidak pernah tahu kalau dirinya hidup membawa aib-aib yang banyak. Ini kan membahayakan diri kita yang sedang menjalani hidup dunia penuh dengan ujian dan cobaan menuju akhirat. Dari mana bahaya itu? Ternyata pertama kali dari diri kita sendiri. Masya Allah. Lalu bagaimana cara kita dan langkah yang harus kita lakukan? Faman aradal wuqufa ala aibi nafsihi. Barang siapa yang ingin akan tahu aib dirinya, bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Kita bisa mengenali aib diri kita sendiri. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, falahu fi dzalika arba'u turuq. Ada 4 langkah yang dia harus lakukan. Untuk dia mengenali aib dirinya sendiri, ada 4 langkah, barakallahu fikum. Ya, terkadang terjadi fitnah. Orang lain dalangnya, tapi kok kita bisa jadi pasukan penebar fitnah itu? Karena kita sama-sama punya penyakit. Tidak menutup kemungkinan kita yang menjadi dalang fitnah itu. Masih nanti orang yang sama dengan kita ya juga ikut terlibat dalam hal itu, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita harus tahu langkah-langkah untuk kita bisa mengerti aib kita sendiri, barakallahu fikum. At-tariqatul ula, langkah yang pertama kata beliau, ayajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi. Dia harus duduk di hadapan seorang syekh yang basir. Basir ini punya pengetahuan yang sangat teliti tentang aib-aib jiwa. Nah, beliau akan sebutkan, ini sangat sulit sekarang di zaman sekarang ini kita menjumpai dan menemukan. Kita barakallahu fikum melihat seseorang yang kita anggap berilmu, ternyata mungkin dia tidak tahu aib kita. Dia juga membawa aib. Ketemu aib kita dengan dia, misalkan barakallahu fikum, ya saling topang menopang, saling dukung mendukung dalam aib itu. Kan ini marah bahaya yang terjadi. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, seseorang syekh, guru yang punya basir tentang aib-aib diri, yu'arrifuhu uyuba nafsihi wa turuqa ilajiha. Dia mengajarkan, memberitahukan, memperkenalkan, ini loh kekurangan-kekuranganmu. Ini langkah-langkah, dia menawarkan cara-cara untuk mengobatinya. Masya Allah, kata beliau, wa hadza qad azza fi hadzal zaman wujuduhu. Guru yang seperti ini sekarang di masa Imam Ibnu Qudamah sulit untuk didapatkan. Di masa beliau loh ya. Sekarang kita, barakallahu fikum, sangat sulit, lebih sulit lagi untuk kita mendapatkan demikian, rahimani wa rahimakumullah. Makanya Masya Allah, yang membantu dan menolong kita itu adalah adanya majalis-majalis ilmu. Adanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir,
ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, barakallahu fikum, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab para ulama, itu yang kita manfaatkan untuk bisa menegur kekurangan yang ada pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Jangan sampai maaf terjadi pada diri kita itu tazawwuk. Belajar ilmu ya cuma nyicip-nyicip, menyicipi ya, bagaimana sih ustadz itu cicip, pindah lagi, nyicipi ini, nyicipi itu. Nasallallahu salamata alafiyah. Apalagi kalau kita misalkan hadir, ya kita cari. Barakallahu fikum, apa sih? Jangan-jangan nanti dia mentung sana, mentung sini, misalkan barakallahu fikum. Sudah suudzon duluan. Atau dalam arti kata, mencari ketergelinciran, kekeliruan, sabukul lisan, yang mana kata-katanya yang salah dan keliru, untuk kemudian dicatat, diumbar. Nas'alullah salamatal afiyah. Lah ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah yang akan bisa memperbaiki kita. Tapi kalau ilmu, majelis ilmu kita permainkan, kita pergunakan untuk seperti itu, maka betapa ruginya kita. Betapa ruginya, barakallahu fikum. Sudah ulama yang seperti itu sudah sulit, barakallahu fikum, kita jumpai. Yang akan bisa menegur, memberitahukan sifat-sifat aib-aib kita. Maka manfaatkan keberadaan majelis ilmu, ahibati fillah. Faman waqa'a bihi faqad waqa'a bit-tabibil hadzik. Kalaulah dia benar-benar menjumpai syekh seperti itu, guru seperti itu, dia jumpai, dia bisa memberitahukan aib-aibnya, kekurangan yang ada pada dirinya, maka sungguh dia telah mendapatkan seorang dokter yang cerdas dan pintar. Berarti bagaimana? Fala yambagi ayyufariqahu. Jangan tinggalkan dokter yang cerdas itu. Kalau kita bisa bertemu dengan orang yang membimbing kita, memperkenalkan, memberitahukan aib kita, ini dokter yang pintar, Anda jangan tinggalkan. Ini satu. At-tariqatus tsaniyah. Langkah yang kedua untuk kita bisa mengenali aib-aib diri kita, ayatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Dia mencari teman yang saduq, yang jujur, teman yang basiran, berilmu, mutadayyinan, agamanya apik, agamanya bagus, barakallahu fikum. Wa yansabuhu raqiban ala nafsihi. Dia jadikan dialah yang mengawasi dirinya, temannya yang jujur, temannya yang berilmu, temannya yang agamanya masya Allah, dia jadikan sebagai pengawas dirinya. Lah kan kita nanti akan disebutkan, kita ini bagaimana sih kaitannya dengan ini, barakallahu fikum. Liyunabbihahu 'alal makruh min akhlaqihi wa af'ali. Yang akan terus mengingatkan dia, memberitahukan dia tentang akhlak-akhlaknya, yang mengingatkan sesuatu yang tercela dari akhlak-akhlaknya dan perbuatan-perbuatannya. Mencari teman yang baik, yang bagus, yang jujur, barakallahu fikum. Wa qad kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam bab ini, barakallahu fikum. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala an? Rahimallah. Semoga Allah merahmati seseorang. Rahimallahum ra'an. Semoga Allah merahmati seseorang.
ahda ilaina uyubana, yang memberitahukan aib-aib kami atau aib-aib kita. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberitahukan aib-aib kita. Ini ucapan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sa'ala Salman, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Salman al-Farisi. Nah, kita tahu siapa Umar, kedudukannya di hadapan risalah. Dia adalah terbaik umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu masih selalu mawas diri dalam hidupnya. Iya. Kalau kita akan menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling bersih, paling ini, kan begitu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nas'alullah salamatal afiyah. Kata Umar ibn al-Khattab, beliau bertanya kepada Salman al-Farisi, lamma qadima alaihi, tatkala dia datang kepada Umar ibn al-Khattab, yang ditanyakan an uyubihi, tentang aib-aib dirinya. Faqala, kemudian dia berkata, sami'tu annaka jama'ta baina idamain ala ma'idah, wa anna laka hullatain, hullatin bil lail wa hullatin bin nahar. Faqala hal balagha ghairu dzalik. Aku mendengar bahwa Anda mengumpulkan antara dua idamain ala ma'idah, ya dua lauk pauk di di piring atau yang semisalnya, dan Anda punya, sampai kepadaku Anda punya perhiasan untuk malam, perhiasan untuk siang. Maka beliau bertanya, hal balaghaka ghairu dzalik, apa Anda juga mendengar selain itu? Anda mendengar enggak selain itu? Qala la, tidak. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, adapun ini sudah cukup bagi saya. Seseorang sahabat yang terbaik mencari kekurangan dirinya, aib dirinya, barakallahu fikum. Lah, kalau kita kan tidak mau ada seorang pun yang mengerti aib kita, kan? Kita sembunyikan dengan rapat-rapat. Jangan ada yang tahu, jangan ada yang mengenali, jangan ada yang mengetahui. Apalagi maaf-maaf kalau kita datang kepada seseorang, kemudian bertanya tentang aib diri kita sendiri, karena mungkin kita berteman lama, berguru kepada dia lama, mungkin dia tahu aib-aib. Apalagi kita mau demikian. Apa ada? Mungkin ada saja, barakallahu fikum, yang ingin mengenali apa aibnya melalui temannya sendiri. Tapi beliau akan sebutkan nanti, barak. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Hudzaifah, hal ana minal munafikin? Dia bertanya kepada Hudzaifah, karena kita tahu Hudzaifah adalah pemegang rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama munafikin. Makanya kalau sahabat melihat ini meninggal dunia, namanya bercampur baur ya, munafikin ada di dalamnya. Ketika mereka melihat Hudzaifah, kok tidak sholat? Mereka enggak ikut sholat. Namun untuk bertanya kepada Hudzaifah, barakallahu fikum, ini rahasia, dijaga sama Hudzaifah ibn al-Yaman, nama-nama munafikin. Nah, termasuk seseorang yang memberanikan diri bertanya, itu pun bertanya tentang dirinya, bukan bertanya tentang nama-nama. Mempertanyakan tentang dirinya sendiri. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Hudzaifah, hal ana minal munafikin?
Apakah saya ini termasuk dari al-munafikin, orang-orang munafik? Kata beliau, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa hadza li'anna kullaman 'alat martabatuhu fil yaqdhah zada ittihamuhu li nafsi. Ini sikap, maksudnya sikap sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala bertambah tinggi martabat seseorang, martabatnya seseorang, barakallahu fikum, fil yaqdhah, kehati-hatiannya di dalam hidup bertambah, kata beliau, zadat tihamuhu li nafsihi, nambah untuk mempersoalkan, mempertanyakan dirinya sendiri, ya. Jadi tambah itu, saya ini termasuk enggak dari kalangan munafiki? Martabatuhu fil yaqdhah, karena tingkat mawas dirinya itu bertambah, maka bertambah pula menyaksikan dirinya sendiri. Perhatikan, enggak ada waktu untuk menilai orang lain. Tidak ada kesempatan untuk mengorek orang lain. Apalagi kalau membongkar aib orang lain. Karena sudah dia akan menemukan martabatnya bertambah yaqdhah, berjaga-jaganya, tentu akan dia selalu menuding dirinya sendiri. Kata beliau, illa annahu qad azza fi hadzal zaman wujudu sadiqin ala hadhihi sifah. Kata beliau, sekarang teman yang seperti ini sangat sulit ditemukan di zaman ini, zaman Ibnu Qudamah rahimahullah. Sangat sulit untuk ditemukan, barakallahu fikum. Kenapa? Karena li'annahu qalla fil asdiqa man yatrukul mudahana. Karena sedikit sekali dalam pertemanan itu yang meninggalkan sifat basa-basi. Basa-basi banyaknya, apalagi kalau orang berkepentingan, barakallahu fikum, kepada, waduh, basa-basinya banyak, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad kana as-salafu yuhibbuna man yunabbihum ala uyubihim wa nahnu al-an fil ghalib abghadun nasi ilaina man yu'arrifuna uyubana. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dulu salafus salih ridwanullah alim ajma'in sangat menyukai, senang sekali orang yang memberitahukan aib-aib mereka. Sangat senang terhadap orang yang mau memberitahukan kekurangan mereka. Adapun kita sekarang, kata Imam Ibnu Qudamah rahim, mayoritas, kebanyakannya, orang yang paling kita benci adalah orang yang paling banyak memberitahukan aib kita. Orang yang paling kita benci adalah orang yang paling banyak memberitahukan tentang aib-aib kita, barakallahu fikum. Subhanallah, jelas kita akui itu semua. Taruhlah misalkan kita hidup bersama istri, kalau sudah mengingatkan aib kan mesti gimana? Sabar ya? Bisa sabar enggak? Ya naik, barakallahu fikum, kupingnya merah, rahimani wa, wah sudah rahimani wa, walaupun mungkin dia misalkan ya duduk bareng santai, tiba-tiba mas tersinggung, kan begitu bawaannya. Ini pokoknya menyentuh sedikit kekurangan, tersinggung. Ini sama istri kita. Bagaimana kalau teman orang lain yang tidak ada lagi hubungannya dengan kita? Tidak ada kasih cinta yang dalam sebagaimana kita bersama istri. Itu kita sekarang ini. Kalau saja di masa Imam Ibnu Qudamah rahimahullah sebegitu sulit, barakallahu fikum, bagaimana lagi di masa kita sekarang ini? Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan, ini menunjukkan tentang kelemahan iman yang ada pada diri kita. Ini menunjukkan kelemahan iman yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, dan menunjukkan akhlak yang jelek pada diri kita. Orang yang paling kita benci adalah orang yang paling banyak
memberitahukan dan mengenali aib kita. Orang yang paling kita benci, barakallahu fikum. Ini adalah perilaku akhlak yang buruk, kata beliau. Karena akhlak yang jelek itu kal aqarib, sebagaikan kalajengking. Akhlak yang jelek itu bagaikan barakallahu fikum kalajengking. Beliau mengingatkan, kalau seseorang walau anna munabbihan, kalau ada seseorang mengingatkan bahwa di bawah pakaianmu itu ada kalajengking, kira-kira apa sikap yang Anda akan lakukan? Kalau ada seseorang mengingatkan bahwa di bawah pakaianmu itu ada kalajengking, kata beliau, lataqallatna lahu minnatan wastaghalna biqatliha. Kita akan berucap, terima kasih, jazakallah khair, terima kasih, ana selamat dari gigitan kalajengking, dan kita berusaha untuk membunuh kalajengking itu. Kan begitu? Kata beliau, wal akhlaqur radi'ah, perangai perilaku akhlak yang jelek itu lebih a'zam dararan, lebih besar bahayanya dibanding dengan kalajengking itu. Tapi maaf, ketika kekurangan kita, akhlak yang jelek itu dibongkar, diberitahukan kepada kita, kita paling tidak suka, orang yang mengingatkan kita itu paling kita benci. Kan ini 180 derajat berbeda. Sementara kata beliau, akhlak yang jelek itu lebih berbahaya daripada kalajengking itu sendiri. Ini kan permisalan yang sangat agung dan mulia, rahimani wa rahimakumullah, dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Terakhir tinggal 2, barakallahu fikum, sisanya dan kita baca secara ringkas, dan memang ringkas yang disebutkan. Yang ketiga kata beliau, selain tadi mencari teman yang jujur, kata beliau, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'da'i. Dia bisa mengenali aib-aibnya dari lisan lawannya. Dia bisa mengenali aib-aibnya dari lisan lawannya. Maksudnya kan berarti kalau misalkan kita ada benturan hidup bersama seseorang, lalu dia membongkar kekurangan dan aib kita. Sekarang barakallahu fikum, melalui ini apa sih yang harus kita lakukan? Marah, murka, atau kita lakukan evaluasi? Ini maksudnya. Kita bisa mengenali aib kita sendiri lewat lawan kita, barakallahu fikum. Orang yang benci, orang yang memusuhi kita barakallahu fikum bisa mengenali aib kita, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang ketiga. Dan yang terakhir kata beliau, ayyukhalitan nas. Dia hidup bergaul bersama orang-orang. Hidup tidak kemudian menyendiri, uzlah ini itu, ya. Tetapi dia bergaul bersama banyak orang. Dia melihat, oh ternyata orang ini, dia melihat kita berakhlak ini. Nah, itu langkah untuk kita bisa mengenali aib kita. Jadi 4, pertama duduk di hadapan masyayikh, yang kedua berteman dengan orang yang jujur, yang beragama, yang ketiga adalah mengenal aib kita dari lawan kita sendiri, orang yang tidak suka pada diri kita. Jangan kemudian menjadikan kita marah, tapi jadikan dia membongkar aib kita, kekurangan kita, untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Mengenali diri, oh benar, Anda membongkar aib saya, ternyata itu masih belum seberapa dibanding dengan apa yang saya kenal pada diri. Kan nikmat sekali hidupnya, tapi ini berat, sesuatu yang sangat berat, barakallahu fikum.
kita akan wujudkan di dalam hidup, kita berterima kasih terhadap orang yang membongkar aib kita. Dan yang terakhir, kata beliau, bergaul hidup bersama orang-orang Masya Allah, ikhwanuna salafiyin, guru-guru kita salafiyin, bisa memberitahukan kita, bisa mengingatkan kita, bisa membicarakan mengingkari kita. Barakallahu fikum. Kita berharap, sekali lagi saya membahas ini adalah untuk mengingatkan, apapun besar ujian dan cobaan fitnah hidup, keberhasilan itu adalah datangnya setelah taufik dari Allah Jalla wa'ala, tentunya adalah upaya yang kita lakukan di dalam hidup. Upaya yang paling mendasar adalah datangnya dari diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.